Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Para pemirsa, para pendengar dimanapun juga berada, salah satu yang sering kita lalaikan ialah hak-hak tetangga. Padahal Rasulullah SAW seringkali mewanti-wanti kita, maka yu'min billahi wal yawmil akhir, ya, wal yuhsin, atau biasa juga disebut wal yukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaklah memperbaiki hubungan tetangganya. Kenapa tetangga ini penting untuk kita perhatikan, dan kenapa Rasulullah mewanti-wanti kita? Kalau terjadi kebakaran, kalau terjadi musibah mendadak, kalau ada seperti kegiatan ular, ya, kegiatan yang mendesak, tidak memungkinkan kita untuk memanggil keluarga yang lain yang jauh dari rumah kita, maka yang paling pertama untuk menolong kita itu adalah tetangga. Karena itu hubungan pertetanggaan ini Rasulullah juga memilah-milahkan. Ada beberapa hak bertetangga. Ada tetangga dan sekaligus keluarga dan seagama. Jadi haknya mereka tiga. Haknya sebagai seorang tetangga, haknya sebagai seorang muslim, ya, dan hak sebagai keluarga. Dan urutan kedua, ada tetangga tapi bukan muslim, tetap kita diminta untuk bertanggung jawab menjalin komunikasi. Yang ketiga, ada tetangga, hanya tetangga, bukan keluarga dan bukan muslim, tetap juga harus kita menjaga silaturahim dengan mereka, karena hubungan pertetanggaan tentu saja lebih akrab di sini adalah tetangga, keluarga, dan muslim. Yang kedua adalah tetangga, ya, kemudian muslim tapi bukan keluarga, dan tetangga yang ketiga adalah tetangga bukan keluarga dan bukan muslim, tetap juga memiliki hak untuk kita hormati. Jadi para pemirsa, para pendengar, jika kita ingin mengukur kadar keimanan kita, ya, lihatlah bagaimana komunikasi kita dengan keluarga. Tetangga kita itu boleh jadi ada yang jauh lebih tinggi martabatnya dari segi harta, dari segi jabatan, mungkin juga dari segi pendidikan dengan kita. Contoh, orang di depan rumah kita seringkali lebih baik rumahnya, lebih besar statusnya, dan juga lebih kaya dari kita. Kita mah di belakang rumahnya. Tapi tetap bagaimanapun juga ada hubungan pertetanggaan di situ. Ya, sama juga sebaliknya, orang yang punya kemampuan, keistimewaan, kelebihan, jangan memandang enteng orang yang di belakang rumahnya, karena sekalipun orang di belakang rumah tetap namanya tetangga. Tetangga itu sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Bahkan menurut Imam Syafi'i, definisi tetangga itu sejauh mata memandang, itu tetangga kita. Walaupun rumah yang ke-20, kalau mepet-mepet, itu juga tetangga kita. Ya mungkin satu RT lah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tetangga itu miliki kedekatan khusus. Ya, kalau ada kelebihan yang kita miliki di rumah, sekalipun tetangga kita orang kaya, misalnya duren itu langka, tapi kita pulang dari kampung, seberangkan durennya ke tetangga, kalau itu tercium baunya, wah, saya nggak berhak memberikan, dia malah memberikan kita. Apalah artinya kita? Enggak, sedikit artinya buat kita. Ya, sekalipun mereka itu tidak membutuhkan, tetapi tanda silaturahim, kasih. Jangan hanya orang kaya memberikan orang miskin, tetapi orang miskin juga lebih mulia untuk memberikan orang kaya, terutama apa yang tidak dimiliki oleh orang kaya. Ada buah langka misalnya, tidak ada dijual di toko-toko, kita kasih, pasti akan senang. Ada cenderamata yang merupakan hasil karya kita sendiri, kita akan berikan kepada mereka, menyenangkan mereka. Itu sangat penting, sangat bagus. Dan demikian pula sebaliknya, tentu sebagai
tetangga ya, yang memiliki kemampuan, perlu kita memberikan yang terbaik kepada tetangga kita. Contohnya, kita punya jaringan itu kan kita kuat di rumah. Sementara di belakang rumah tidak punya jaringan internet. Sedangkan PR anak itu harus selesaikan melalui jaringan itu sendiri. Maka apa salahnya kalau kita memberikan password kita kepada tetangga? Ini tidak usah menghadirkan modem, pakailah pengaruh jaringan kami, insya Allah dapat kok di rumahmu itu. Itu juga sangat penting. Jadi mari kita memelihara hubungan pertetanggaan kita sekarang ini, terutama dengan teknologi IT yang sekarang lebih bagus nih. Karena itu mari para pemirsa, sekali lagi ya, apa kekurangan tetangga kita diperhatikan dan apa kelebihan tetangga kita pun juga diperhatikan. Mari kita mencoba untuk share apa yang merupakan kekurangan tetangga kita. Tidak selamanya orang kaya itu memiliki serba ada di rumahnya. Kita tidak selamanya juga orang miskin itu serba tidak ada yang kita miliki. Mungkin dia butuh tenaga, mungkin dia butuh informasi. Informasi itu ada pada kita, bukan pada orang kaya depan rumah itu. Sharing dengan mereka. Jadi hubungan pertetanggaan itu, orang miskin bisa memberikan kepada yang kaya, dan kaya pun bisa sebaliknya memberikan kepada yang miskin. Nah, kalau ini terjadi sesuatu, maka yang menolong kita adalah tetangga. Maka itu berhubungan baiklah dengan tetangga. Inilah para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.